Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang Habib Rizik dan pasti ya, Habib Rizik itu jadi presiden, bukan Anies Baswedan. Insya Allah begitu. Perhatikan argumentasi saya. Perhatikan argumentasi saya. Pertama-tama, Habib Rizik bukanlah seorang politisi, tapi dia seorang juru dakwah, seorang mubalik, seorang guru, ya. Tetapi karena gerakan-gerakan yang dia lakukan sebagai seorang mubalik dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar dan bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan, tema-tema dari argumentasinya itu, tema-tema dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian dia terserap ya dalam situasi politik ya, terserap atau terbuka wawasannya dalam politik praktis ya. Dan lambat laun Habib Rizik yang tadinya membangun front pembela Islam dan awalnya dia hanya guru di sebuah perguruan Islam dan kemudian dia membangun ormas front pembela Islam pada tahun 1998 pada usianya 33 tahun, dan kemudian dia melontarkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkarnya yang membentur ya kekuasaan, karena setiap kemungkaran yang dia ingatkan supaya dihilangkan kemungkaran dari satu wilayah tertentu, khususnya di apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sebagai organ ormas resmi yang dipimpin oleh Habib Rizik, maka dia menghadapi kenyataan bahwa kemungkaran-kemungkaran seperti penjualan miras atau klub malam atau restoran yang masih buka di bulan Ramadan itu ternyata dia bisa tetap eksis, tetap ada karena didukung oleh kekuasaan. Dan kekuasaan tidak mudah untuk diubah dengan kata-kata. Oleh karena itu satu saat dia bisa terpancing menjadi kekerasan fisik dengan membubarkan kemungkaran di wilayah tertentu yang memang tidak setuju masyarakatnya. Dan tampaknya lambat laun tumbuh kesadaran bahwa politik itu menjadi suatu keharusan atau kewajiban atau sebuah keniscayaan. Karena dengan keputusan-keputusan politik, kekuasaan itu bisa membackup satu kegiatan tertentu meskipun itu tidak sesuai dengan Islam karena bersifat kemungkarannya. Jadi mau tidak mau lambat laun dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Habib Rizik itu langsung secara frontal berhadapan dengan kekuasaan yang melindungi kemungkaran di suatu kawasan tertentu. Dan itu dia tampaknya mengalami kesulitan kalau tidak mempunyai kekuasaan. Dan terus-menerus dia berbenturan dengan kekuasaan yang memang kadang-kadang atau seringkali itu menjauhi prinsip-prinsip syariah Islam atau menjauhi prinsip-prinsip Islam, sementara ormas Islam, Front Pembela Islam itu berusaha untuk meratakan jalan dengan dakwah-dakwahnya bagi bersihnya Indonesia dari kemungkaran, dan hanya dominan adalah yang ma'ruf. Tetapi tampaknya Habib Rizik betul-betul tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang legal dan didukung oleh aparat. Tetapi meskipun pada titik-titik tertentu dia mengalami kesulitan atau semacam mengalami kekalahan karena tidak berhasil membongkar atau menghilangkan satu kemungkaran, tetapi terus dakwah dilakukan dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, karena di dalam keyakinan Habib Rizik yang diperlukan, yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah bukan mencapai kemenangan, tetapi yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Begitu kata Rasulullah. Wa illam yastati', jika tidak bisa mengubah kemungkaran dengan kuasaan dengan tangan, maka fabil lisanih, ubahlah kemungkaran itu dengan kata-kata. Dan Habib Rizik sangat dominan
berusaha mengubah kemungkaran itu dengan kata-kata. Fa'ilam yastati, apabila juga tidak bisa kamu ubah kemungkaran itu dengan kata-kata, maka ubahlah dengan fabiqalbihi, dengan hati. Dzalika ad'aful iman, maka mengubah kemungkaran dengan hati, dengan membencinya, dengan menjaga jarak dan tidak menyetujui kemungkaran itu, dengan hati yang menolak, maka dzalika ad'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Dan kalau begitu soalnya, apalagi sekarang Habib Rizik sudah divonis 4 tahun penjara gara-gara dia melawan dan mempersoalkan kekuasaan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang podcast, dan dia dipandang menyebarkan kebohongan, padahal dia hanya mengungkapkan informasi kesehatan yang dia rasakan sehat, sementara hasil aslinya itu belum keluar. Maka ucapan yang tidak berdasarkan data atau datanya belum keluar itu dipandang sebagai kebohongan. Dan itulah di situ letak ketidakadilan. Dan juga dia mendapatkan vonis 4 tahun penjara karena dipandang membuat onar, dan keonaran itu tidak pernah terjadi. Jadi pengadilan yang kemarin yang menjatuhkan hukuman 4 tahun karena tuntutan jasanya 6 tahun, itu betul-betul di luar perkiraan Habib Rizik sendiri, dan betul-betul dia menerima ketidakadilan dengan sangat telanjang, sangat frontal, dan sangat nyata. Dan kemungkinan untuk menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, tampaknya bertarung menjadi orang nomor 1 yang memiliki kekuasaan di negeri ini sebagai presiden, itu adalah sebuah kemungkinan. Karena biasanya secara historis orang-orang pejuang-pejuang politik, katakan politik dalam makna seperti yang dipahami oleh sosiolog Amerika, yaitu Tucker Carlson, bahwa politik adalah kehendak-kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan tidak selalu harus didemonstrasikan oleh demo-demo di jalan, tapi kehendak-kehendak manusia, kehendak-kehendak kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, itulah politik dalam pengertian sosiolog Tucker Carlson. Tampaknya Habib Rizik harus dan tampaknya bisa menjadi presiden, karena umumnya orang-orang yang pernah dipenjara karena persoalan-persoalan politik itu punya kans besar memiliki satu pengikut yang besar, yang sangat militan dan mendukung dia di dalam proses-proses pertarungan presiden berikutnya. Apalagi dalam konteks Indonesia, itu tampaknya Habib Rizik makin lama makin memiliki spektrum pengikut yang meluas dan sangat militan, sehingga peluang untuk menjadi presiden sangat besar. Dalam sejarah, orang-orang yang pernah dipenjara seperti Soekarno itu bisa jadi presiden. Kemudian Nelson Mandela yang dipenamkan ke dalam penjara selama 27 tahun. 27 tahun bisa akhirnya jadi presiden. Jadi Habib Rizik bisa menjadi presiden RI, itu sebuah kemungkinan yang terbuka, dan saya yakin dan saya percaya bahwa Habib Rizik, Dr. Muhammad Habib Rizik Syihab, pada satu saat yang tepat, satu momentum yang tepat, dia pasti menjadi presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kan ngomong gitu. Kalau Refli Harun ya harus ngomong seperti disiplin ilmunya, hukum tata negara, ilmu hukum tata negara. Orang-orang yang ilmunya lebih benar, ya dia harus lebih hati-hati. Tapi kan saya bukan seorang ilmuwan bidang tertentu yang spesialis gitu ya. Saya kan tukang donat, ngomong gitu ya ropopo ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi insya Allah ya, kita doakan Habib Rizik siap menjadi presiden Republik Indonesia. Bukan Anies Baswedan. Anies Baswedan biarkan jadi wakil presiden aja. Jadi ada duel-duel yang bisa dilakukan oleh Habib Rizik ketika berhadapan dengan penjahat-penjahat internasional yang punya antek-antek kaki tangannya di dalam negeri. Duel-duel internasional itu
hanya bisa dilakukan oleh orang yang berani dan oleh orang yang sangat ideologis, ya, yaitu Habib Rizik Syihab. Soal bahasa Inggris banyak penerjemah, soal bahasa Arab dia bisa menyatukan dunia Islam. Insya Allah dia bisa menyatukan dunia Islam, ya. Karena sekarang dia sudah memiliki, Habib Rizik sejak diisolasi diisolasi, ditangkal, tidak boleh pulang selama 3,5 tahun. Itu kan semacam caranya Allah untuk menginternasionalisasi nama Habib Rizik. Habib Rizik sekarang mempunyai nama internasional, ya. Mr. Habib Rizik Syihab has an international name.